Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah ta'ala, ikhwani fid din, akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di hadzal liqa insyaallah taala sanuraji fima qad qara'na min kitabi usul fit tafsir li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini biidznillah taala sanuraji al-matna li kitabi usul fit tafsir. Kita akan muraji'ah matan dari kitab usul fit tafsir. Lan wasil asy-syarh al-an, insyaallah sanwasil fil liqaati al-qadimah insyaallah. Baik. Usulun fit tafsir. Sanaqra al-an muqaddimah al-muallif. Intahina min muqaddimat al-muallif. Al-an sanakhudh al-Qur'anu al-Karim. Qulna fil liqa'il madi anna hadzal kitab yatakawwan min iddati abwabin. Wa al-mabhas al-awwal qabla an nadkhul fi tilka al-abwab sanakhudh hunaka mabhas 'anil Qur'anil Karim. Ay kulli syai' yata'allaq bil Qur'anil Karim. Mata awwal nuzulil Qur'an wa ma awwalu nazala minal Qur'an wa ma hiya nuzulul Qur'an ibtida'i wa sababi wa al-makki wal madani sanatakallam anhu biidznillah ta'ala qariban. Taib. Qala al-mu'allif al-Qur'anu al-Karim. Al-Qur'anul Karim, al-Qur'anu fil lughah masdaru qara'a bima'na tala atau bima'na jama'a. Taqulu qara'a Qur'an wa Qur'anan. Sekarang kita masuk ke pengertian Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an secara bahasa? Masdar qara'a. Masdar dari kata qara'a yaqra'u. Apa arti qara'a yaqra'u? Membaca. Sama maknanya dengan tala yatlu. Tala yatlu bimana qara'a yaqra'u. Ya. Tala yatlu bimana qara'a yaqra'u. Kemudian tala itu sendiri maknanya apa? Tala itu bimakna jama'a. Ai Al-Qur'an bimana al-jama'. Jadi Al-Qur'an secara bahasa artinya jama'. Mana jama'? Mengumpulkan. Taqulu qara'a Qur'anan. Makanya di ayat dikatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwasanya Al-Qur'an di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya apa? Bacaannya. Ya, bukan Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an itu, tapi bacaan di waktu fajar. Kama taqulu ghafara ghafran wa ghufranan fa'ala al-ma'na al-awwal tala yakunu masdaran bima'na ismil maf'ul ay bima'na matlu. Jadi kalau antum katakan Al-Qur'an itu maknanya tala, berarti artinya matlu. Ya. Jadi masdar Al-Qur'an secara bahasa itu ada dua, qara'a atau tala. Qara'a artinya yang dikumpulkan. Tala berarti artinya apa? Yang dibaca. Paham ya? Jadi Al-Qur'an itu secara bahasa bisa artinya yang mengumpulkan, bisa juga artinya yang dibaca. Yang mengumpulkan maksudnya dia mengumpulkan al-akhbar wal ahkam. Taib. Ini makna dari fa'al al-ma'na al-awwal tala yakunu masdaran bima'na ismil maf'ul ay bima'na matlu, wa 'ala al-ma'na tsani jama'a yakunu masdaran bima'na ismil fa'il ay bima'na jami'un li jam'ihi al-akhbara wal ahkam, karena dia mengumpulkan al-akhbar dan al-ahkam, mengumpulkan khabar-khabar dan hukum-hukum. Taib. Dalam bahasa Arab, kata yang bermakna jamaah juga kata yang lain itu masdar dari kataba, atau kata turunan dari kataba itu maknanya jamaah juga. Makanya antum katakan kitab itu bimana al-jami' atau al-majmu'. Kitab artinya yang dikumpulkan secara bahasa. Ketika antum mengatakan kitabut tauhid bimana majmu'atun min adillatit tauhid. Paham toh? Taib. Wal Qur'an fi syara'. Sekarang pengertian dari sisi syariat. Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an? Kalamullahi ta'ala al-munazzalu
perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Kalamullah, dia adalah kalamullah al-munazzal yang diturunkan ala rasulihi, kepada rasulnya, wa khatami anbiya'ihi, dan penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, diawali oleh surat Al-Fatihah. Al-makhtumu bi suratin Nas, diakhiri dengan surat An-Nas. Apa dalilnya bahwasanya Al-Qur'an itu munazzal dari sisi Allah? Apa dalilnya bahwasanya Al-Qur'an itu berasal dari Allah? Qala Allah Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad. Wa qala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Arabiyan. Mana Arabiyan? Berbahasa Arab. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian memikirkannya. Berarti Al-Quran itu sengaja diturunkan berbahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Hikmahnya diantaranya adalah berdasarkan ayat ini, agar kita mentadabburinya, agar kita memikirkannya. Ada makna la'allakum ta'qilun. Kemudian kita juga sudah ambil kaidah kemarin, kullama dzukira la'alla fil Qur'an fahiya bimakna at-ta'lil. Setiap kali antum temukan kata la'alla di dalam Al-Qur'an, itu maknanya ta'lil. Apa ada ta'lil? Illah. Mana illah? Sebab, untuk menyebutkan sebab. Dhahabtu ilal masjid lis-shalah. Ada makna ta'lil, tujuan, ya. Apa sebabnya pergi ke masjid? Lis-shalah. Ada huwa ta'lil namanya. Ini nama jumlah ta'liliyah namanya. Baik. Jadi kalau antum ketemu kata la'alla di dalam Al-Qur'an, la'alla sendiri artinya apa kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia? Semoga. Dan tidak ada yang namanya semoga bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua itu mampu Allah lakukan. Kun fayakun. Paham ya? Semoga itu hanya berlaku di manusia. Semoga itu nggak ada bagi Allah. Baik. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qad hamallahu ta'ala hadzal Qur'an al-'azima min at-taghyiri waz-ziyadati wan-naqsi wat-tabdil. Wa qad hama. Mana hama? Menjaga. Dari kata himayah, ya. Himayah, menjaga. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Qur'an yang mulia ini minat taghyir, dari perubahan syakal, perubahan huruf, waz-ziyadah, penambahan, wan-naqs, pengurangan, wat-tabdil, ya, wat-tabdil, penggantian. Haitsu takaffala azza wa jalla bihifdzihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang takaffala, yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Walidzalika madatil qurunul katsiratu wa lam yuhawil ahadun min a'da'ihi an yughayyira fi. Makanya setelah berlalu berabad-abad, udah 1400 tahun, tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubah Al-Qur'an itu, dari lafaznya, dari syakalnya, dari huruf-hurufnya, tidak ada yang mampu merubahnya. Akan tetapi kalau makna, ada orang-orang yang berusaha untuk merubah makna Al-Quran. Paham ya? Karena kalau lafaznya A ya A, nggak bisa dirubah. Ya. Tapi kalau makna, itu kan tergantung ke penafsiran antum. Ya. Contohnya wal asri, mana al-asr? Penafsirannya apa di situ? Penafsirannya banyak. Yang pertama al-asr bermakna ad-dahar, az-zaman. Yang kedua waktu salatil asr. Ya. Kemudian al-asr bermakna asru as-sahabah, ya, asrun nabi. Wal asr bermakna qurba yaumil qiyamah. Banyak penafsiran para ulama di situ. Kenapa bisa beda-beda? Padahal ayatnya satu, wal asr doang. Itu karena perbedaan maraji, perbedaan penafsiran. Al-Quran itu terbuka untuk hal seperti itu. Ya. Al-Quran itu tidak antum katakan wal asr maknanya az-zaman. Nggak boleh mana yang lain. Mana yang lain berarti haram. Nggak seperti itu. Selama ada dalil penafsiran para sahabat, maka boleh antum tafsirkan seperti itu. Wadih ada? Baik. Ada makna hadhil ayat. Wa qad hamallahu ta'ala walidzalika madatil qurun an yughayyira fihi aw yazid aw yanqus aw ya yubaddil illa hatakallahu ta'ala satrahu wa fadaha amrahu. Kalau ada pun orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, pasti Allah akan singkap tipuannya tersebut, kemudian Allah akan tampakkan keburukannya. Kemudian
paragraf selanjutnya Allah katakan, mu'allif mengatakan di sini, waqad wasafahu Allah Ta'ala bi awsafin katsirah. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan banyak sifat. Apa maksudnya sifat di sini? Kita mengatakan Muhammad tinggi, Muhammad ganteng, ada persifatan namanya. Nah, kalau Al-Qur'an sendiri sifatnya apa? Allah sifati Al-Qur'an dengan banyak dalam Al-Qur'an sendiri. Tadullu ala azamatihi wa barakatihi wa ta'thirihi wa syumulihi. Kaidahnya dalam bahasa Arab itu, semakin mulia sesuatu atau semakin penting kedudukan sesuatu, maka semakin banyak namanya. Paham ya? Makanya apa yang paling banyak namanya? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kedudukannya paling tinggi, paling mulia karena namanya tidak terhitung. La yu'addu wa la yuhsa, ya. Jadi nama Allah itu tidak terbatas. Adapun dalam 99, dalam hadis yang 99 itu bukan hanya itu nama Allah. Ya, hadis itu bukan bermakna pembatasan. Ya, karena hadis-hadis yang lain mengatakan asnaituka bikulli ismin huwalak. Ya, dengan semua nama yang kau gunakan untuk menamakan dirimu sendiri. Berarti ada nama-nama yang kita tidak ketahui. Paham ya? Jadi nama-nama Allah itu banyak sekali, sifat-sifatnya apalagi. Ya, banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjukkan itu adalah azamahnya. Contohnya dalam kehidupan orang Arab, benda-benda yang dekat dengan kehidupan mereka, kambing, unta, itu yang dekat dengan kehidupan mereka kan. Maka kambing, unta, singa, ya, gurun pasir itu nama-namanya, muradifnya dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Sinonimnya banyak, menunjukkan atas kemuliaan sesuatu tersebut atau pentingnya sesuatu tersebut bagi mereka. Baik. Kemudian qala Allah Ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal mathani. Mana sab'an minal mathani? 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Dalil ini berarti menunjukkan bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, ya. Wal Qur'anal azim. Al-Fatihah itu bagian dari Al-Qur'an apa bukan? Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran apa bukan? Iya. Kenapa nggak dikatakan walaqad atainaka Al-Qur'anul azim? Kan masuk Al-Fatihah di situ. Untuk menunjukkan kemuliaan Al-Fatihah. Karena ada dalam balaghah apa? Dzikru al-khas qabla al-'am yadullu ala azamatihi. Menyebutkan sesuatu yang khusus sebelum menyebutkan sesuatu yang umum menunjukkan atas kemuliaan sesuatu tersebut. Sekarang dalam Al-Quran dikatakan dalam surga nanti kalian akan diberikan buah-buahan dan buah delima. Buah delima buah-buahan bukan? Ya. Buah-buahan. Kenapa dikatakan di surga nanti ada buah-buahan? Selesai. Itu menunjukkan berarti buah delima itu ada kedudukannya, ada hal penting di situ yang disampaikan. Paham ya? Contoh di ayat misalkan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Salatil wusta bagian dari salawatil khamsah apa tidak? Bagian. Jagalah oleh kalian 5 salat itu dan salat asar. Salat asar kan bagian dari salat yang 5, tapi kenapa dipisahkan? Untuk menunjukkan kedudukan salat asar. Paham ya? Untuk menunjukkan kedudukannya. Begitu juga di ayat ini. Berarti di sini di ayat ini syahidnya Allah sifati Al-Qur'an dengan sifat apa? Al-Azim. Maka antum katakan Al-Qur'anul Azim. Tafsirnya Ibnu Katsir namanya tafsir Al-Qur'anil Azim. Wal Qur'anil Majid. Begitu juga di surat Qaf ayat pertama. Allah katakan wal Qur'anil Majid. Ya. Kenapa kok Allah sifati? Ya, jadi pensifatan ini tidak sembarangan, ya. Penempatan sifat ini tidak sembarangan. Jadi di ayat-ayat di surat-surat tertentu Allah gunakan sifat-sifat yang sesuai dengan isi dari surat tersebut. Contohnya di surat Qaf. Di surat Qaf ini menunjukkan atas kekuasaan dan kebesaran Allah. Berarti kalimat-kalimatnya harus tegas, ya kan? Coba untuk baca Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mudhirum minhum. Dan seterusnya, kalimat-kalimatnya tegas dari sisi balaghah. Ya, makanya digunakan kata al-majid. Al-majid artinya apa? Majdun, karim, mulia. Ya. Jadi Al-Quran yang mulia, yang tegas, yang kuat maknanya. Ya, itu makna dari al-majid. Wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Di sini juga sifat Al-Quran selanjutnya. Di sini Allah sifati Al-Quran dengan apa? Mubarak. Al-Quran itu berarti penuh dengan keberkahan. Keberkahan dari sisi apa? Keberkahan dari sisi asar, dari sisi ta'thir. Dari sisi asar, apa asarnya kalau antum baca Al-Quran? 1 huruf diganjar 1 pahala sampai 10 kali
10 kali lipat. Kemudian taksirnya apa? Ya taksirnya pengaruh kepada kehidupan antum, ya. Paham apa tidak paham terhadap Al-Qur'an itu ada pengaruhnya Al-Qur'an bagi antum. Ya, jangan antum berpikir, saya malas baca Al-Qur'an, saya belum bisa bahasa Arab. Ada kalam khoto ada. Ya, karena Al-Qur'an itu paham tidak paham antum, ya, bacaannya tetap bernilai pahala. Apalagi kalau antum paham, dapat bonus lebih banyak lagi antum. Bisa mengambil hikmah-hikmah dari situ. Gitu ya. Maka beda antara orang yang menghafal Al-Qur'an dengan pemahaman dengan orang yang tidak menghafal Al-Qur'an dengan pemahaman. Ya, dia hafal Al-Qur'an tapi nggak paham isinya. Ini bagus, tapi lebih bagus lagi kalau disertai pemahaman. Ya, karena pasti hafalannya akan lebih kuat, lebih lebih tahan lama gitu ya. Baik. Jadi ini ayat yang ketiga ini Allah mensifati Al-Qur'an dengan kata mubarak, berkah Al-Qur'an itu. Ya, berkahan. Ya, berkah dari awal sampai akhirnya berkah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Di ayat selanjutnya Allah sifati juga Al-Qur'an dengan mubarak. Innahu laqur'anun karim. Al-Qur'an itu karim, dermawan Al-Qur'an itu. Kenapa? Satu huruf saja satu pahala, ya kan? Coba baca hadis Nabi. Ada satu huruf satu pahala? Tidak. Kalau kita baca hadis Nabi, itu kita diganjar pahala secara umum, pahala thalabul ilmi, ya, pahala mempelajari ilmu syariat kalau baca hadis Nabi. Tapi kalau baca Al-Qur'an satu huruf saja itu diganjar satu pahala. Baik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini mengajak, memberi petunjuk kepada yang paling lurus. Berarti di sini Allah sifati Al-Qur'an itu dengan yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada yang paling lurus. Ya. Ada nggak pemberi petunjuk selain Al-Qur'an? Ada banyak. Ya. Kitab-kitab buatan manusia itu kan petunjuk isinya juga kan. Tapi petunjuk yang paling lurus itu diberikan oleh siapa? Oleh Al-Qur'an, kalamullah. Paham ya? Baik. Wa qala ta'ala law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Di sini syahidnya bahwasanya Al-Qur'an disifati dengan kuat di sini. Ya, Al-Qur'an itu sesuatu yang kuat, sampai-sampai gunung pun akan tunduk jika diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Gunung pun akan tunduk, akan hancur lebur dalam riwayat yang lain, ya, dalam hadis Nabi. Paham ya? Baik. Jadi kalau ada yang merasa Al-Qur'an itu sulit untuk dipelajari, ya, Al-Qur'an itu sulit untuk dihafalkan, karena memang tabiatnya Al-Qur'an itu kuat, keras, tegas. Tapi tidak mustahil untuk dihafalkan. Walaqad yasnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, kata Allah. Ini janji Allah bagi kita. Maka bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa menghafal Al-Qur'an itu. Walaupun misalkan daya ingat antum lemah, hafalan antum tidak kuat, tapi tidak mustahil untuk menghafal Al-Qur'an. Karena janji Allah begitu. Ya, selama antum mau berusaha, hafal antum. Ya, bahkan orang kafir pun banyak yang hafal Al-Qur'an. Anda punya teman, dia dari Britania, dari Inggris. Dia sebelum masuk Islam sudah hafal Al-Qur'an. Sebelum masuk Islam. Ya, dia tujuannya mempelajari Islam karena murni rasa penasaran. Akhirnya karena sering bolak-balik baca Al-Qur'an, sering mendengar murotal, lama-lama hafal dia. Ya, bertahun-tahun dia seperti itu hafal dia. Akhirnya datanglah hidayah untuk masuk Islam. Maka kita orang Muslim tentu harus lebih utama untuk menghafalkan. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Di sini Allah ingin sebutkan bagaimana pengaruh Al-Qur'an bagi hati seorang manusia. Di ayat ini dikatakan, jika Al-Qur'an diturunkan kepada mereka, ada mereka yang mengatakan, siapa dari kalian yang bertambah keimanannya mendengar ayat Al-Qur'an ini? Ada enggak? Yang ngolok-ngolok maksudnya ini, ya. Ketika Nabi membacakan Al-Qur'an kepada mereka, orang-orang munafik saling ngomong sama satu sama lain. Ada nggak kalian bertambah keimanan setelah mendengar bacaan Muhammad tadi? Nah, begitu. Tujuannya untuk kolok-kolok saja. Ya. Taib. Allah katakan itu fa'ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, maka fazadathum imana. Iman mereka akan bertambah mendengar ayat Al-Qur'an. Ya. Wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit nifaq, penyakit syirik, penyakit bid'ah dan seterusnya, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka Al-Qur'an itu hanya akan menambahkan kotoran di atas kotoran hati mereka. Hati mereka sudah ada sifat munafik. Dan datang Al-Qur'an, mereka membenci Al-Qur'an, bertambah karena kemunafikan mereka. Pertama benci dengan Al-Qur'an. Paham ya? Jadi Al-Qur'an itu
beda objek turunnya, nah beda yang mendengarnya, beda juga pengaruhnya. Kalau antum adalah yang beriman, maka bertambah keimanan antum. Kalau antum orang munafik, kan bertambah kemunafikan antum. Paham ya? Inilah makna dari doa jangan jadikan Al-Quran itu hujjatun alaina itu. Pernah dengar doa gitu ya? Allahumma la taj'al Al-Quran hujjatan alaina, bal ij'alhu hujjatan lana. Jadikan Al-Quran hujjah bagi kami, bukan atas kami. Bagi kami maksudnya Al-Quran itu akan menjaga kami di hari kiamat nanti, akan membela. Tapi kalau hujjah atas kami, Al-Quran itu yang akan menuntut balik kita. Ya. Al-Quran akan menuntut balik. Ya, ini contohnya orang-orang yang akan dituntut balik itu, yaitu orang yang di hatinya ada penyakit, kemudian akan bertambah kotoran di atas kotoran hati mereka. Baik. Berarti ini pengaruh Al-Quran bagi hati seorang manusia. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundhirakum bihi wa man balagh. Pengaruh selanjutnya bahwasanya Al-Quran itu sifatnya undir. Liundhirakum, untuk diberikan peringatan. Al-Quran itu isinya peringatan. Yang namanya peringatan itu harus tegas. Ya, berarti kuat pengaruhnya Al-Quran itu. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah katakan jangan mentaati orang-orang kafir, wajahidhum, berjihadlah kepada mereka, bihi. Hi di sini kembalinya ke Al-Quran. Jihadlah melawan orang kafir dengan Al-Quran. Perhatikan. Kita disuruh jadikan Al-Quran sebagai senjata untuk jihad. Berarti Al-Quran itu kuat atau tidak? Kuat pengaruhnya. Ya. Tidak mungkin Allah suruh kita untuk berperang, berjihad menggunakan Al-Quran kalau Al-Quran itu tidak kuat. Begitu kan logikanya saja. Kalau kita disuruh pergi berperang, maka tentu senjata yang kita diperintahkan adalah senjata yang paling kuat. Maka jihad melawan orang kafir yang paling kuat adalah jihad dengan Al-Quran. Tegakkan hujah bagi mereka. Yang bacakan ayat-ayat Al-Quran. Baik. Wa qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ini sifat Al-Quran selanjutnya. Bahwasanya Al-Quran itu adalah tibyan likulli syai'. Kemudian dia adalah huda, rahmah, busyra. Busyra artinya apa? Kabar gembira. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Sifat Al-Quran selanjutnya bahwasanya Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di hadapan mereka dari kitab-kitab terdahulu. Ya. Al-Quran itu tidak bertentangan dengan Taurat. Al-Quran itu tidak bertentangan dengan kitab-kitab terdahulu. Ya. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab terdahulu, kemudian menambahkan hukum di atas hukum kitab-kitab terdahulu. Ya. Makanya disebutkan dalam sebagian riwayat, salat yang 5 waktu itu terbagi-bagi di kalangan para nabi. Salat subuh itu salatnya Nabi Adam. Berarti Nabi Adam tidak salat zuhur. Paham ya? Karena apa? Syariat mereka beda-beda. Syariat mereka beda-beda. Kemudian salat maghrib itu salatnya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ya, di dalam sebagian riwayat disebutkan seperti itu. Kemudian Nabi kita SAW mendapatkan kelima-limanya. Ini salah satu keistimewaan kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad adalah dia mendapatkan keutamaan dari 5 waktu salat yang diwajibkan kepada para nabi terdahulu. Wadih ada? Taib. Wal Qur'anul Karim masdarus syariah. Jadi antum bagi-bagi ya pembahasannya tadi itu paragraf di atas tadi tentang apa? Sifat-sifat Al-Quran. Sekarang tentang kedudukan Al-Quran. Apa sih kedudukan Al-Quran bagi kaum muslimin? Wal Qur'anul Karim masdarus syariatil islamiyah allati bu'itsa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan. Al-Quran itu ada masdar. Mana masdar? Manba', ya, sumber. Sumber apa? Sumber syariat Islam. Syariat Islam yang banyak itu ya, bersumber dari Al-Quran. Allati bu'itsa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya kaum muslimin semua sepakat bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber syariat. Ya. Tapi kesepakatan itu ya, ijma di kalangan kaum muslimin itu justru realitanya bertolak belakang. Ya, ketika ada permasalahan kemudian bertentangan dengan Al-Quran, ya, hawa nafsu bertentangan dengan Al-Quran, kebanyakan mereka malah memilih apa yang dikatakan oleh hawa nafsu, padahal mereka meyakini Al-Quran itu sumber syariat. Kalau antum meyakini dia sebagai sumber syariat, maka konsekuensinya adalah amalkan apa yang ada di dalamnya. Kalau bentuknya perintah, kerjakan. Kalau bentuknya larangan, tinggalkan. Kalau bentuknya berita, benarkan. Gitu. Tapi itu konsekuensinya kalau kita mengakui Al-Quran sebagai masdar syariat. Makanya dalam banyak dalam banyak ayat Al-Quran itu sering ditegaskan oleh Allah sebagai sumber syariat.
Ya. Di Makkah ayat-ayat Makkiyah, di situ Nabi SAW sering diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik bahwasanya Al-Quran itu berasal dari sisi Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang musyrik itu mengamini atau mengimani bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah. Kalau sudah mereka meyakini Al-Quran dari sisi Allah, maka syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran akan mudah mereka terima. Itu kuncinya. Kalau mereka mengakui Al-Quran sebagai kitabullah, gampang syariat yang lain akan diterima. Paham ya? Nah, itu contohnya Umar. Bagaimana kisah masuk Islamnya Umar? Anda tentu semua tahu ya ceritanya gimana. Awalnya dari mana? Bacaan Al-Quran, ya kan? Ya, jadi karena gaya bahasa Al-Quran itu sangat tinggi sekali, nggak mungkin manusia bisa membuat yang semisal. Allah tantang manusia di zaman Nabi Muhammad. Di zamannya Nabi Musa, mukjizatnya apa Nabi Musa? Hah? Sihir, ya. Karena bukan sihir ya, tongkat berubah menjadi ular. Kalau sihir itu ya tukang sihir, itu bukan sihir, itu mukjizatnya. Nah, kenapa kok mukjizatnya Nabi Musa adalah merubahnya tongkat menjadi ular itu? Karena di zaman itu sedang tenar-tenarnya tukang sihir. Di situ puncak kejayaannya para penyihir di situ. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, para penyihir itu ditempatkan oleh Firaun sebagai perdana menteri, sebagai ini kedudukannya tinggi begitu, ya. Nah, itu bayangkanlah Harry Potter lah dan sekolahnya itu, ya. Di situ digembleng para tukang sihir sama Firaun itu. Nah, kemudian kalau Nabi Isa, apa mukjizatnya? Mau mampu menghidupkan orang mati, ya. Mampu menghidupkan orang yang mati biiznillah. Karena di zaman itu sedang puncak kedokteran. Dan mukjizatnya Nabi kita SAW apa? Al-Quran. Karena di zaman Nabi Muhammad itu sastra itu sedang berada di puncaknya, ya. Mereka punya event tahunan di sana. Jadi setiap tahun itu ada namanya lomba buat bikin syair yang paling bagus, ya. Nanti yang jadi jurinya itu adalah para penyair-penyair ternama di sana, ya. Jadi mereka berkumpul di Darun Nadwah itu untuk menentukan syair siapa yang paling bagus dari sekian banyak syair itu. Syair yang paling bagus itu akan digantung di Ka'bah. Tidak boleh diturunkan dari Ka'bah sampai ada syair yang lebih bagus yang bisa menandinginya. Begitu. Saking apa istilahnya? Saking mereka memuliakan sastra itu, saking kagumnya mereka terhadap ketinggian bahasa itu. Maka ketika mereka berada di puncak kejayaan seperti itu, turun Al-Quran. Bungkam mereka semua. Ya, bungkam mereka semua. Bahkan siapa? Adi bin Hatim ya kalau tidak salah. Itu sahabat yang sangat pakar dalam masalah sastra. Ya. Dia sampai gemetaran pertama kali mendengar awal-awal dari surat Al-Hajj itu. Ya. Karena saking tingginya gaya bahasa Al-Quran. Orang yang paling paham terhadap sastra pun mengakui. Ya. Baik. Jadi Al-Quran itu dia membenarkan kitab-kitab terdahulu dari kitab-kitab Injil, Taurat dan seterusnya. Wa muhaiminan alaih. Selain membenarkan, Al-Quran itu juga muhaimin, menguasai kitab-kitab terdahulu. Maksudnya apa? Mendominasi. Ya, Al-Quran ini mendominasi kitab-kitab terdahulu. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Baik. Mana tadi? Ini ya. Wal Qur'anul Karim masdarus syari'ah allati bu'itsa biha Muhammad ila nasi kafatan. Qala Allah Ta'ala, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Syahidnya di situ di mana? Paham tuh mana syahid? Kalau Anda bilang syahid, paham maksudnya? Nah, titik yang menjadi dalil di ayat itu. Karena itu panjang. Poinnya, kenapa kok penulis menggunakan ayat ini sebagai dalil? Alasannya apa? Gitu. Kalau Anda bilang misalkan, bangkai itu haram, kemudian Anda bawakan dalil, ya, Anda bawakan dalil, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, wa ma uhilla bigairillah. Nah, sekarang syahidnya di mana? Di ayat itu yang mana? Al-maitah, hurrimat alaikumul maitah. Itu namanya syahid. Paham ya? Syahidnya itu lebih spesifik dia. Nah, sekarang di Al-Furqan ini, ayat pertama ini, syahidnya mana? Hah? Liyakuna lil alamina nadhira. Alamin artinya apa? Alam semesta, bukan hanya orang Arab, bukan hanya kaum muslimin, tapi seluruh alam semesta ini, ya, dari manusia dan jinnya. Baik. Jadi Al-Quran ini diturunkan sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, dan agar di Al-Quran itu dijadikan sebagai nazir, pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Baik.
Berarti jadikan Al-Quran ini sebagai nazir. Berarti Al-Quran itu sumber syariat berarti. Kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Al-Quran itu diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan malam, ya, ke dalam terangnya cahaya. Al-dhulumat huna bimana al-kufur ilan nur ilal islam bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adabin syadid. Baik. Kemudian halaman selanjutnya, wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tasyri'in aidan kama qarrarahul Qur'anu. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah sumber syariat. Ya, Al-Qur'an juga adalah sumber syariat. Sebagaimana ditetapkan oleh Al-Qur'an, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul itu berasal dari sisi Allah, maka mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Baik. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Adapun orang-orang yang enggan, enggak mau beriman, maka udah lepas tanggung jawabmu wahai Muhammad. Kamu diutus bukan untuk sebagai penjaga mereka. Tujuanmu adalah al-balagh saja, ya. Wa ma 'alaika illal balagh. Wa man yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, digandeng di situ antara Allah dan Rasulnya. Berarti maksiat kepada Rasul itu sama dengan bermaksiat kepada Allah. Hanya saja kita masih ada batasannya dalam apa istilahnya, tidak kita menyetarakan antara kedudukan Allah dan Rasulnya. Tetap kaidah kita adalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu kaidahnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Ya, Al-Quran sendiri yang menegaskan apa yang dibawa oleh Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang tinggalkan. Kemudian surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Muhammad. Berarti kecintaan kecintaan kepada Allah itu berkaitan dengan ittiba kita kepada Nabi. Antum mencintai Allah, mustahil tidak ittiba kepada Nabi, gitu maksudnya. Maka orang yang berusaha untuk mencintai Allah, satu-satunya jalan dengan apa? Dengan ittiba kepada Nabi SAW. Paham ya? Nah, jadi ada orang mengaku cinta Allah tapi nggak mau mengamalkan sunnah-sunnah, mengaku mencintai Allah tapi membenci syariat jenggot misalkan, mengolok-olok orang yang isbal misalkan. Ya, bagaimana dikatakan dia mencintai Allah kalau syariat Allah yang dibawa oleh Rasulnya diolok-olok? Ya. Haihata hada. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Baik. Ila huna fi soal, ada pertanyaan sampai sini? Fadhal. Tadi sama arsalna kali itu Hafiz artinya penjaga, wa ma arsalnaka hafiz. Yang menjaga mereka maksudnya. Ini sebagai Nabi itu diutuskan sebagai al-balagh saja, untuk memberi peringatan saja, bukan untuk menjaga mereka dari kekufuran, bukan, ya, karena hidayah itu berada di tangan Allah. Jadi kalau Nabi sudah tunaikan tugasnya untuk memberikan dakwah, udah selesai, udah lepas tanggung jawab Nabi di situ. Enggak harus Nabi yang akan menjaga mereka dari api neraka sebagainya, tidak, dari murka Allah, tidak. Baik, Alas, ada pertanyaan lagi? Pantahu maksudnya di sini tinggal di situ. Kenapa? Pantahu, naam, berhenti ya. Intah itu berhenti. Wa manahakum anhu pantahu. Itu dalam masalah al-fai, itu ayatul fai ya. Setelah itu tentang al-fai. Pernah dengar istilah al-fai? Hah? Harta al-fai, pernah dengar? Ghanimah, pernah dengar ghanimah? Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Kalau al-fai itu harta rampasan juga, cuman tidak didahului perang. Ya. Nabi menyerbu kampung orang Yahudi. Orang Yahudinya kabur
kampungnya ditinggalin, harta-harta yang ada diambil. Itu namanya harta fai. Paham ya? Tapi kalau ghanimah, perang dulu nih. Pasukan yang kalah kabur, diambil barang-barang. Paham ya? Baik, contohnya sih perang Zatus Sawiq ya. Perang Zatus Sawiq itu ghanimah namanya itu. Nah, kalau Bani Kainuqa, penyerbuan Bani Kainuqa itu fai namanya. Nah, jadi kisahnya ada orang yang tidak ridho dengan pembagian harta fai waktu itu, maka turunlah ayat ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang Rasul berikan kepadamu ambil, dikit apapun banyaknya. Karena Nabi adalah orang yang paling adil, nggak mungkin dia berbuat zalim di situ. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan barang yang Nabi larang untuk diambil jangan diambil. Gitu. Ya, itu bentuk bukti ketundukan kepada Nabi. Ada beberapa orang yang protes waktu itu, "I'dil ya Muhammad," dikatakan. Maka jawaban Nabi, "Subhanallah, law kuntu la adil faman adil." Ya. Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil kan? Nah, Nabi ada tolak ukur keadilan, nggak mungkin tidak berbuat adil sih. Baik, alas? Ada pertanyaan lagi? Baik, sekarang Iqra baca dari situ ya. Dari firman ke sini. Awal nuzul Al-Qur'an. Nuzul Al-Qur'an awal ma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri fi Ramadan. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المقبول عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين. لتنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. طيب يكفي. طيب قال هنا نزول القرآن. الآن سنتكلم عن الأشياء التي تتعلق بنزول القرآن. كيف نزل القرآن ومتى نزل القرآن وما أول ما نزل من القرآن. هذه الأشياء التي سنتكلم عنها بإذن الله تعالى. قال المؤلف هنا نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. Berarti ini waktunya. Waktunya kapan? Di malam Lailatul Qadar. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Ya. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan pendapat yang lain. Al-muhim di malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar kan tidak bisa antum tebak kapan munculnya. Baik. Qala Allah Ta'ala, dalilnya bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Baik. Nah, perhatikan di sini ada dua ayat. Yang pertama surat Al-Qadar, kemudian kedua ini surat Ad-Dukhan. Kalau ada dua surat seperti ini, maka antum kasih fasil ketika baca. Agar tidak ada anggapan bahwasanya ayat yang pertama tadi nyambung dengan ayat yang kedua. Padahal ini beda surat. Paham ya? Jadi antum kasih fasil di situ. Misalkan fasilnya bentuk apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa qala ta'ala inna anzalna, gitu ya. Ada 100 ayat nanti misalkan syahidnya, ya baca wa qala ta'ala gitu. Potong-potong. Biar tidak terkumpul jadi satu. Paham ya? Baik. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat yang kedua mengatakan Al-Qur'an itu kami turunkan di malam mubarakah. Bertentangan apa tidak dengan ayat yang di surat Al-Qadar tadi? Tidak. Surat Al-Qadar itu nama malamnya. Nah, sifatnya adalah penuh dengan kemuliaan. Kemudian di ayat yang kedua ini Al-Qur'an mensifati malam Lailatul Qadar itu dengan malam yang mubarak, yang penuh keberkahan. Berarti kesimpulannya malam Lailatul Qadar itu
adalah malam yang mulia dan penuh keberkahan. Taib fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu diputuskan permasalahan. Ya, takdir seorang hamba itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Untuk tahun depan, tahun yang akan datang diputuskan di malam Lailatul Qadar itu. Kemudian di ayat yang lain, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fil Qur'an, yang dimana dalam bulan inilah Al-Qur'an itu diturunkan. Ini berarti waktunya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Berarti ini umum. Bertentangan apa tidak dengan dua ayat sebelumnya? Tidak. Ayat yang pertama di malam Lailatul Qadar, ayat yang kedua di malam yang penuh keberkahan, ayat yang ketiga di bulan Ramadan. Ketiga-tiganya bisa dikumpulkan dari satu. Kesimpulannya apa? Di bulan Ramadan ada satu malam yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan. Disitulah Al-Quran diturunkan. Paham ya? Baik. Wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma nazala alaihi 40 sana 'alal masyhur inda ahli ilmi. Umur Nabi ketika pertama kali Al-Quran itu turun, yaitu surat Al-Alaq, adalah umurnya 40 tahun. Kenapa enggak umur 20 tahun ketika masih muda, fisik masih kuat? Ya. Kenapa ketika usia 40? Ya. Faqad rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Atha bin Abi Rabah, ya, Sa'id bin Musayyib wa ghairihim wa hadhihi sinnu hiya allati yakunu biha bulughur rusyd. Karena di umur inilah, ya, di umur 40 tahun inilah bulughur rusyd. Mana bulughur rusyd? Ya, sempurna akalnya, ya. Ya, jadi 3 kalimat itu lanjutan itu sama maknanya. Bulughur rusyd, kamalul aql, tamamul idrak, semuanya maknanya sama. Akalnya sempurna. Ya, pikirannya lebih dewasa sebagainya. Kalau masih usia muda, memang akalnya sudah ada, sudah terbentuk, sudah bisa membedakan benar dan salah. Fisiknya juga sedang kuat-kuatnya. Akan tetapi syahwat juga sedang kuat-kuatnya di situ. Jadi belum bisa berpikir dewasa, belum bisa logis. Paham ya? Makanya kalau kita ingin memutuskan perkara yang penting, siapa yang kita minta untuk memutuskannya? Orang yang tua, orang yang sudah punya pengalaman hidup, karena cara berpikir mereka berbeda dengan anak muda. Anak muda biasanya tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Baik. Walladzi nazala bil Qur'an min indillahi ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ahadul malaikatil muqarrabina al-kiram. Yang menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah kepada Nabi itu adalah Jibril, salah satu malaikat yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, al-kiram, malaikat yang mulia. Apa sifat Jibril di ayat ini? Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ini dia syahidnya, ar-ruhu al-amin. Nah, karena dari nama Jibril adalah Ruhul Quds, ya. Ruhul Quds, ya, dinamakan juga dalam kitab-kitab yang lain Namus namanya. Yang di antara nama-nama Jibril. Di sini sifatnya dengan ar-ruhul amin. Nah, ruh al-amin. Al-amin mana al-amin? Terpercaya. Antum bayangkan di sini Nabi itu adalah orang yang paling terpercaya di kalangan manusia. Jibril orang yang paling terpercaya dari malaikat yang paling terpercaya dari kalangan para malaikat. Para malaikat semuanya terpercaya, ya. Tapi yang paling terpercaya di antara mereka adalah Jibril. Ya. Di zaman Nabi SAW, apa ada orang yang terpercaya selain Nabi? Nah, ada nggak orang yang terpercaya selain Nabi di zaman Nabi? Nah, ada, para sahabat banyak, meskipun mereka belum masuk Islam, terpercaya mereka dalam masalah dagang, masalah jual beli, punya apa istilahnya, sifat amanah begitu. Ya, banyak yang seperti itu. Misalkan Abdurrahman bin Auf, kemudian Khadijah, ya, kemudian Abu Bakar, itu orang-orang yang terpercaya walaupun masih zaman jahiliyah. Nah, akan tetapi di antara orang yang terpercaya sekian banyak itu hanya Nabi yang dijuluki dengan Al-Amin. Ya. Orang terpercaya lain nggak ada. Ini menunjukkan bahwa sifat terpercayanya Nabi, sifat amanahnya Nabi itu jauh lebih menonjol daripada orang lain. Ya. Baik. Bahkan orang-orang nanti ya setelah Islam itu sudah kuat, ya, ketika terjadi peperangan antara satu kelompok Yahudi dan kelompok Yahudi yang lain, ya, mereka lebih memilih untuk menitipkan harta benda mereka kepada Nabi. Itulah salah satu penyebab Nabi itu terlambat hijrah ke Madinah, mengurus pengembalian harta-harta itu, ya, mengembalikan harta-harta kepada pemiliknya yang dulu pernah dititipkan ketika Nabi belum diangkat menjadi seorang Nabi. Paham ya? Nah, ya, sebagaimana tahu Nabi nikah dengan Khadijah. Jadi Khadijah itu menguasai sepertiga dari Madinah, sepertiga dari Mekah waktu itu. Bisnis di kota Mekah itu sepertiga dipegang sama Khadijah. Bisnis yang besar. Sepeninggal Khadijah,
itu kan dipegang sama Nabi, bisnis yang besar itu. Dipegang sama Nabi. Kemudian ditambah lagi dengan tanggung jawab untuk mengelola harta-harta yang dititipkan kepada beliau. Ya, makanya ketika hijrah beliau terlambat hijrahnya. Ya. Kemudian ketika hijrah juga, yang terakhir hijrah itu kan beberapa orang sahabat, diantaranya Ali kan. Ali juga itu terlambat karena masih mengurus harta benda itu. Ya. Ini menunjukkan orang Yahudi saja percaya kepada Nabi begitu. Orang Yahudi saja percaya kepada Nabi, padahal bukan. Yang namanya orang Yahudi itu mereka sangat selektif, sangat eksklusif mereka, sesama mereka doang, komunal mereka. Baik. Jadi sifat Jibril itu adalah al-amin. Ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Jadi syahidnya di situ tadi. Faqad kana li Jibril alaihi salam minas sifatil hamidatil azimah, minal karami wal quwwah, wal qurbi minallahi ta'ala wal makanah, wal ihtiram bainal malaikati wal amanah, wal husni wat taharah. Ma ja'alahu ahlan li an yakuna Rasulullah ta'ala biwahyihi ila rusulihi. Ini adalah di antara beberapa sifat Jibril. Yang pertama al-karam, mulia, dermawan. Dari firman Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Kemudian sifat selanjutnya al-quwwah. Ya, dari kata zikuwah, dia punya kekuatan. Zikuwah mana sahibul quwwah. Ya. Kemudian al-qurb, al-qurbu minallah, dia dekat dari Allah, ya. Termasuk malaikat yang dekat dengan Allah. Dalilnya apa? Indadil arsy makin, ya. Dia berada di sisi arsy, ya, berarti berada di sisi Allah. Kemudian selanjutnya dia punya al-makanah. Dalilnya mana? Muta'in, karena dia ditaati, berarti dia adalah orang yang amanah, yang punya makanah. Bukan makanah tadinya kedudukan, manzilah. Wal ihtiram bainal malaika, dia adalah orang yang ihtiram, ya, dimuliakan, ya, amin, di situ muliakan. Wa qala ta'ala 'allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa mana? Punya kekuatan, ya. Baik. Dzu mirratin fastawa, dzu quwwah, wa huwa bil ufuqil a'la. Wa qala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Jadi setelah antum tahu sifat-sifat Al-Qur'an di pembahasan sebelumnya, antum harus tahu sifat-sifat orang atau malaikat yang membawa Al-Quran itu. Paham maksudnya ya? Karena suatu berita baik, kalau dibawa oleh orang yang tidak baik, itu akan sulit dipercaya sama orang. Paham ya? Orang yang terkenal sebagai pendusta, dia membawa berita yang benar, orang nggak percaya, padahal beritanya benar. Karena dia udah dicap jelek begitu. Maka Al-Quran itu tidak hanya isinya baik, tapi yang membawa juga adalah yang paling baik bahkan. Baik. Waqad bayyana Allah Ta'ala lana awsafa Jibril alladzi nazala bil Qur'an min indih wa tadullu ala 'izamil Qur'an. Ini menunjukkan atas kemuliaan Al-Qur'an. Allah pilih malaikat yang paling penting gitu. Misalkan antum ingin mengutus budak antum, ada 2 orang budak antum. 1 orang budak ini akan antum utus kepada raja yang terkenal, ya, raja besar gitu. Maka budak yang antum utus ini adalah budak yang cerdas, budak yang paling bagus daripada budak-budak antum lainnya, itu yang antum pilih kan. Tapi kalau ngutusnya hanya untuk beli roti di warung sebelah, ya budak-budak biasa saja nggak masalah. Apa maksudnya ya? Baik. Itu dia fungsinya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril. La yursilu man kana 'aziman illa bil umuril 'azimah. Tidaklah Allah mengutus malaikat yang mulia kecuali untuk urusan yang mulia juga. Baik, kemudian al-qismu tsani awwalu ma nazala minal Qur'an. Apa yang pertama kali turun dari Al-Qur'an? Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mana yang pertama kali turun? Baik, fadhal iqra. Baik, fadhal antum, nama antum siapa sih? Siapa? Muaz. Baik, Muaz bin Jabal. Baik, fadhal. Tsani awwalu ma nazala minal Qur'an. Awwalu ma nazala minal Qur'ani ala wajhil itlaqi qad'an al-ayatu al-khamsu al-ula min suratil alaq wa hiya qawluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam thumma fatara al-wahyu muddatan thumma nazalat al-ayatu al-khamsu al-ula min suratil mudaththir wa hiya qawluhu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir
وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وفي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني لست أعرف القراءة فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه أنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى والرجل فاهجر. Baik, yakfi. Qala huna awwalu ma nazala minal Qur'an, apa yang pertama kali turun dari Al-Qur'an? Ayat apa maksudnya? Awwalu ma nazala minal Qur'an ala wajhil itlaq qat'an. Secara mutlak yang pertama kali turun itu adalah al-ayat al-khamsul ula min suratil alaq. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Wa hiya qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qaulihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Tsumma fatara al-wahyu muddatan. Mana fatara? Tawaqqafa, ya. Fatara bermakna tawaqqafa. Ya, berhenti. Kemudian wahyu itu berhenti. Ya. Muddatan dalam beberapa waktu, bukan waktu yang terlalu lama, bukan juga waktu yang terlalu singkat. Tsumma nazlatil ayatul khamsul ula min suratil muddatsir. Kemudian setelah terputusnya waktu beberapa lama itu, turunlah 5 ayat. Yang pertama dari surat Al-Muddatsir, wa hiya qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir ila qaulihi warrujza fahjur. Taib. Tapi sahihain, di dalam kitab sahihain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dalam kitab Badil Wahyi an Aisyah radhiyallahu anha fi Badil Wahyi, hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, ya qalat, ya mana dia? Qalat hatta ja'ahul haq. Ya, jadi potongan dari hadis-hadis Badil Wahyi panjang di hadisnya. Dia katakan di situ sampai datanglah al-haq. Al-haq di sini maksudnya Jibril. Wa huwa fi ghari Hira. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di gua Hira. Gua Hira itu di mana dia letaknya? Ya, di gunung apa namanya? Di Gunung Abi Qubaisah, ya. Di Gunung Abi Qubaisah namanya. Sebuah gunung, ya, yang terletak di pinggiran kota Makkah, yang mana guanya itu menghadap ke kota Makkah. Jadi antum kalau ke Madinah itu biasanya ada yang menawarkan paket religi, ya, wisata ke Gua Hira itu. Kalau anda berdiri di sana bisa kelihatan kota Makkah semua. Baik. Faja'ahul malak faqala iqra faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari bimana lastu a'rifal qiraah. Enggak bisa baca. Pada qara'al hadis, panjang hadisnya. Fa fihi tsumma qala, kemudian di akhirnya potongan hadisnya mengatakan kemudian berkatalah Jibril di situ iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qaulihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua fihi ma an Jabir radhiyallahu taala anhu. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang panjang, bahwasanya Nabi SAW qala wa huwa yuhadditsu an fatil wahyi. Nabi waktu itu sedang membicarakan tentang terputusnya wahyu, ya, terhentinya wahyu sementara. Beliau mengatakan baina ana amshi is sami'tu sautan minas sama. Ini Nabi menceritakan panjang ceritanya proses turunnya wahyu. Nabi katakan ketika aku sedang berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ya, suara ya ayyuhal ayat 5 ayat yang turun ya ayyuhal muddatsir. Maka di situ Nabi SAW melihat ke atas, di situ melihat Jibril dengan bentuk aslinya, ya, yang satu sayapnya menutup ufuk. Baik. Maka turunlah di situ surat 5 ayat pertama di surat Al-Muddatsir. Fasammat ayatun yuqalu fiha awwalu ma nazal. Wal muradu awwalu ma nazal bi'tibari syai'in muayyan. Baik. Jadi wa hunaka sama bimana hunaka. Hunaka ayatun katsirah, ayatun ukhra yuqalu fiha awwalu ma nazal. Selain surat Al-Alaq,
tadi kita katakan ada surat Al-Mudaththir, ya kan? Al-Alaq, Al-Mudaththir. Ada juga ayat-ayat yang lain yang dikatakan bahwasanya ayat itulah yang pertama kali turun. Oh, gimana kok bisa? Yang namanya pertama kali ya satu doang, begitu kan? Santri pertama berarti satu doang. Nah, tapi di sini ada banyak yang pertama ini. Kenapa? Awwalu ma nazala bi'tibari syai'in muayyan. Patokannya kepada sesuatu yang muayyan. Ya. Kalau Anda katakan misalkan firman yang pertama kali datang ke sini. Padahal sebenarnya Raihan yang pertama kali ke sini. Tapi etibarnya beda. Firman santri yang pertama kali datang ke sini pakai jubah coklat gitu. Sekarang benar apa tidak kalimat yang pertama kali tadi? Benar jadinya, ya. Jadi iktibarnya berbeda-beda. Tapi kalau secara mutlak itu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Jadi kalau ada yang mengatakan yang pertama kali turun itu surat ini bukan surat Al-Alaq, itu berarti iktibarnya beda. Apa mana iktibar di sini ya? Berdasarkan apa gitu. Baik. Fatakunu awwaliyah muqayyadah. Misalnya contohnya hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sahihain anna Abu Salamah bin Abdurrahman sa'alahu ayyul Qur'ani unzil awwalan. Abdurrahman Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Jabir, wahai Jabir, Al-Qur'an yang pertama kali turun itu yang mana? Ini sepeninggal Nabi ya. Maka Jabir menjawab, ya ayyuhal mudaththir yang pertama kali turun. Nah, berarti ini menyelisih surat Al-Alaq tadi kan? Menyelisih hadis di Badal Wahyi. Ya, kalau Abu Salamah ngomong, ya, umbitu annahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Jabir, gimana? Saya dulu pernah dikasih tahu sama orang bahwasanya yang pertama kali turun itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Jabir la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah. Maka Jabir mengatakan, aku nggak mungkin ngasih tahu kamu begini kecuali dengan apa yang aku diberitahu oleh Nabi SAW. Aku juga dikasih tahu begini sama Nabi, makanya aku sampaikan begini. Baik. Qala Rasulullah SAW, jawartu fi Hira, falamma qadaitu jawari habatat, fadzakarul hadits wa fihi fataitu Khadijah faqultu dassiruni wa sabbu alayya ma'an baridan wa anzala alayya ya ayyuhal mudaththir ila qawlihi warujza fahjur. Al-an kaifa najma baina hadaini al-qaulain? Bagaimana mengumpulkan dua pendapat ini yang mengatakan Al-Alaq sama Al-Mudaththir? Kita katakan bahwasanya Al-Mudaththir itu adalah bi'tibar ba'da fatratil wahyi. Setelah terputusnya wahyu yang pertama kali turun itu adalah Al-Mudaththir. Paham ya? Kemudian ada beberapa pendapat juga disebutkan sama Syekh Utsaimin. Yang pendapat yang kedua, cara mengumpulkan antara dua hadis ini adalah bahwasanya Jabir datang belakangan ketika Nabi menceritakan tentang hadis Badil Wahyi. Ya, beliau Jabir gabung ke majelis Nabi itu terakhir, ya, terlewat hadis yang pertama. Karena hadis yang pertama Nabi menceritakan saya di Gua Hira datang malaikat Jibril memeluk saya kemudian mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Paham ya? Nah, itu hadis awalan dari hadis Badil Wahyu. Kemudian di akhir hadis Badil Wahyu itu dia tentang ya ayyuhal mudaththir tadi. Kemungkinan Jabir hanya mendengar hadis yang terakhir ini gitu. Makanya beliau mengatakan berarti yang pertama kali turun itu Mudaththir gitu. Apa maksudnya? Baik. Fahadil awwaliyah allati dzakaraha Jabir radhiyallahu taala anhu bi'tibari awwal ma nazala ba'da fatal wahyi. Nah, ini garis bawahnya di sini. Jadi awaliyahnya yang disebutkan oleh Jabir di situ yang berdasarkan itibarnya beda, yaitu pertama kali turun setelah fatratil wahyi, setelah terputusnya wahyu. Au awwalu ma nazala fi sya'nir risalah, atau bisa jadi juga Al-Mudaththir itu adalah surat pertama atau ayat yang pertama turun setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul. Karena ketika mendapat surat Al-Alaq itu beliau masih statusnya sebagai seorang nabi. Mal farq bainan nabi war rasul? Apa beda antara nabi dan rasul? Kalau nabi itu tidak diperintahkan untuk berdakwah. Nanti baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada perintah dakwah di situ? Enggak ada, perintah dari beliau sendiri, ya. Dan orang-orang terdekat beliau. Ada kalau Al-Mudaththir ada perintah dakwah di situ? Mana? Kum fa'anzir, bangkitlah dan beri peringatan. Dakwah berarti, paham ya? Maka ada yang mengatakan dakwah itu nggak boleh tegas-tegas, dakwah itu harus lemah lembut. Lah Allah sendiri memerintahkan Nabi kum fa'anzir, bangkit beri peringatan. Peringatan ada yang lembut. Ini namanya peringatan pasti keras. Entah keras karena bertentangan dengan hawa nafsu, ya, atau karena yang lainnya.
Taib. Lianna ma nazala min surati Iqra sabatat bihi nubuwatun nabi wa ma nazala min suratil Muddatsir sabatat bihi risalah fi qoulihi kum fa'andir. Wa lihadza qala ahlul ilmi, makanya para ulama mengatakan innan nabi nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Nabi itu diangkat menjadi seorang nabi, resmi menjadi nabi setelah turunnya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa ursila bil Muddatsir, dan diutus menjadi seorang rasul dengan Al-Muddatsir. Maka mulailah beliau berdakwah di situ, ya. Mulailah beliau berdakwah kepada orang kafir Quraisy di situ. Mulai Nabi naik ke sebuah bukit, kemudian dipanggil orang-orang orang-orang Mekah, musyrik Mekah di situ. Kemudian ngasih tahu, ya, bagaimana janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada risalah beliau. Baik, ilahuna fi soal, ada pertanyaan sampai sini? Allah SWT. Kenapa? Jawartu. Jawartu fi Hira, mana sakantu, menetap, tinggal. Tahannus, tahannus. Jawartu fi Hira, mana saya berdiam diri di gua Hira ini. Kencang banget anginnya ya. Pohon gerak-gerak. Baik, kelas. Ada pertanyaan lagi? Baik. Tafadhol, Iqra yang ketiga, Nuzulul Quran Ibtidai. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث نزول القرآن بالبداية والتوفيق ينقسم نزول القرآن Iya benar. إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات. فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاتم في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثيرا من وعاد فضعيف لا صحة له. القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه والسبب الألف إما السؤال يجيب الله عنه مثل يسألونك عن الأدلة قل هي مواقيت للناس والحج. الباء أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الجيم
أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الآية. Baik. Baik, oke. Baik, nuzulul Quran ibtidaiyun wa sababiyun. Nuzulul Quran yang qasimu ila qismain, ya, ibtidai wa sababi. Turunnya Al-Quran itu ada yang namanya ibtidai, juga ada namanya sababi. Secara ringkas, ibtidai turun tanpa ada sebab. Sababi ada sebabnya. Itu dia maknanya. Baik, kita lihat sekarang ibtidai. Bahwa malam yataqaddam nuzuluhu sababun, malam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi. Wahwa ghalibu ayatil Quran. Ini mayoritas ayat-ayat Al-Quran tidak ada sebab turunnya. Paham ya? Ayat Al-Quran turun begitu saja, tidak ada sebabnya. Itu lebih banyak daripada yang turun dan ada sebabnya. Di antaranya contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, "La in atana min fadlihi," jika kami berikan kepada dia rezeki yang banyak, kekayaan yang melimpah, lanasaddaqanna, niscaya kami akan bersedekah dan kami termasuk orang-orang yang saleh. Tapi ternyata tidak, itu maksudnya. Al-ayat, fa innaha nazalat ibtidaan. Ayat ini turun begitu saja, fi bayani hali ba'dil munafikin, untuk menjelaskan keadaan sebagian orang-orang munafik, bukan karena sebab orang munafik. Paham ya? Orang munafik di zaman itu ada, ya. Ada orang munafik di zaman itu. Maka turun ayat Al-Quran sebagai panduan bagi kaum muslimin untuk membedakan mana orang munafik dan mana orang mukmin. Ya, ini panduan bagi kaum muslimin untuk memfilter diri mereka sendiri. Saya termasuk orang munafik apa tidak? Jika saya termasuk dalam singgungan ayat ini, oh berarti saya orang munafik, begitu. Jadi ayat ini sebagai tolak ukur untuk introspeksi diri. Baik. Wa amma mashtahara min annaha nazalat fi Tha'labah ibn Hatib fi qissatin tawilah. Adapun ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini, surat At-Taubah ayat 75 ini adalah ayat Al-Qur'an yang sababi, bukan ibtidai. Ada yang mengatakan begitu. Karena apa? Karena ada latar belakangnya ayat ini turun, yaitu kisahnya Tha'labah ibn Hatib. Siapa itu Tha'labah ibn Hatib? Dia seorang sahabat yang dulunya miskin. Kemudian dia mohon kepada Allah agar diberikan kekayaan. Dia berdoa, dia minta didoakan kepada Nabi. Maka Nabi pun doakan dia agar dia diberikan kekayaan. Dia ada penggembala kambing. Awalnya dia punya 1 kambing, kemudian 2 kambing, kemudian terus sampai penuh lembah itu sama kambingnya dia doang. Ya. Yang dulunya dia rajin, habis menggembala pergi ke masjid untuk sholat. Ketika sudah banyak kambingnya, dia sholat di tengah lembah situ. Udah nggak pernah lagi nongol di masjid Nabi. Ya, yang pertamanya hanya sholat tertentu saja, tidak hadir, lama-kelamaan 5 sholat waktu nggak pernah kelihatan Tha'labah ini. Paham ya? Karena tertipu oleh kekayaannya. Padahal dulu ketika dapat harta itu, sebelum dapat harta dia udah berjanji, kalau saya dapat kekayaan nanti saya akan bersedekah. Gitu. Tapi nyatanya malah sebaliknya, dia terus menimbun harta tersebut. Sampai dikatakan sebagian riwayat dia punya 3 lembah. Lu bayangkan 3 lembah kambing semua itu. Ya, berapa ribu itu. Ya. Baik. Dzakaraha katsir minal mufassirin, ada menyebutkan banyak para ahli tafsir menyebutkan kisah ini, ya. Wa rawajaha katsir minal lu'az, dan banyak para tukang nasihat. Lu'az itu orang-orang yang memberi nasihat, ya. Motivator bahasa kita, jamak dari wa'iz, mau'izah, dari kata mau'izah. Wa'iz orangnya, mau'izah itu nasihatnya. Baik. Fa dhaifun nasihata lahu, itu adalah kisah yang dhaif, ya, tidak ada kesahihannya. Ini sebagaimana disebutkan dalam At-Tabrani fihi Ali bin Yazid Al-Alhani. Ada namanya Yazid ibn Al-Ahani. Baik. Al-qismu tsani, lawan dari ibtidai, yaitu sababi wa huwa ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadihi wa sabab. Nah, sebab turunnya Al-Qur'an itu kita simpulkan ada 3 secara umum, ya. Yang pertama, pertanyaan yang Allah jawab. Contohnya yas'alunaka 'anil ahillah. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal, tentang bulan. Apa fungsi dari bulan itu? Kenapa kok di awal bulan itu samar-samar, di tanggal 15 kok bulan itu full? Apa fungsinya seperti itu Allah tetapkan?
Maka jawabannya apa? Nabi nggak punya ilmu. Maka turunlah ayat tersebut, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah Muhammad, bulan itu fungsinya adalah untuk sebagai waktu-waktu bagi manusia dan waktu-waktu untuk berhaji. Mawaqitu lin-nas maksudnya secara umum, ya, patokan waktu untuk pergi nelayan, untuk bercocok tanam, panen itu tanggal sekian, patokannya ke bulan. Taib. Kemudian yang au hadisatun waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdhir, atau ada satu hadisah, suatu kejadian yang terjadi dan butuh untuk dijelaskan atau untuk diperingatkan. Contohnya di ayat walain sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dua ayat di surat Taubah ini turun dilatar belakangi oleh perbuatan seorang laki-laki munafik, ya, ketika perang Tabuk. Dia bercerita di dalam kelompoknya, ya, sama teman nongkrongnya. Ketika lagi nongkrong dia ngomong begini, ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan. Kami nggak pernah melihat orang-orang yang paling buncit perutnya seperti para sahabat dan Rasul. Qurra itu para sahabat maksudnya. Para sahabat dan Rasul, ya. Kenapa? Nah, qurra'ina, para qari kami. Para qari kami maksudnya para sahabat, orang yang baca Al-Qur'an. Mereka nggak baca Al-Qur'an, masalahnya orang munafik. Arghabu butunan, paling buncit perutnya. Wala akdabu al-suna, paling dusta lidahnya. Wala ajbanu indal liqa, dan mereka adalah orang yang paling jaban, paling pengecut, paling penakut ketika liqa, ketika perang. Ini ucapan-ucapan hinaan semua ini kan. Nggak ada yang benar di sini. yakni Rasulullah washabuhu. Yang dimaksud dari Rasul di situ. Fabada dzalika Rasulullah wa nazala al-Qur'an faja'a ar-rajul ya'tadir. Kemudian turunlah ayat surat Taubah tadi. Setelah laki-laki tadi tahu bahwasanya ada ayat Al-Qur'an yang menurun, dia datang mendatangi Nabi sambil memeluk ujung rida Nabi, ujung jubah Nabi, sambil melungkupkan wajahnya di tanah, memohon kepada Nabi agar dimaafkan. Ya'tadir, ya. Dia mengatakan, inna kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main ngomong begitu itu. Ya. Maka apa jawaban dari Allah? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Bercanda itu boleh saja dalam syariat, akan tetapi apakah dengan Allah dan ayatnya serta Rasulnya kalian bercanda, saling mengolok-olok? Ya. Kemudian yang jim, au fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmihi, atau suatu perbuatan yang terjadi dan butuh kita untuk mengetahui hukumnya. Contohnya dalam kisahnya Khawlah. Nah, ketika dia dizihar sama suaminya, ya, dia mengadu kepada Nabi SAW tentang bagaimana dia dizihar sama suaminya, maka turunlah ayat 1 sampai ayat 4 dari surat Al-Mujadalah. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua tersebut, yaitu pembicaraan tentang az-zihar. Taib, ila huna fi soal. Azan jam berapa, Li? Hah? Tolong. Hah? Setengah jam lagi. Misal yang Baik, bismillah. tadi apabila itu ayat ini Rasul itu Rasul bisa tahu mereka itu. Ada seorang sahabat yang kebetulan lewat ketika orang-orang munafik itu lagi duduk nongkrong, dan didengar. Anda lupa siapa sahabatnya. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada Nabi. Jadi Nabi bukan dari perkara gaib di sini, ya. Beliau ada sahabat yang datang lapor, "Wahai Nabi, fulan bin fulan bercerita begini-begini," gitu. Cerita kepada Nabi. Baik. Dan Nabi di situ, kalau untuk perhatikan, beliau tidak tasabut, tidak tabayun. Ya, tidak tasabut, tidak disebutkan beliau bertabayun di sini. Kenapa? Karena laki-laki tersebut terkenal sebagai seorang munafikin. Nah, ya, nggak perlu tabayun lagi di situ. Tabayun itu dalam perkara yang samar-samar. Ya, dalam perkara yang samar-samar. Kalau Nabi itu kan punya ilmu beliau terhadap siapa orang-orang yang munafik dari kalangan para sahabat. Ya, dari kalangan orang-orang di hidup di zaman itu. Kalau para sahabat nggak ada yang munafik, ya. Baik. Bahkan Hudzaifah bin Yaman, pemegang kunci, pemegang rahasia Rasulullah, kan nama-nama orang munafik disebutkan. Pernah dengar kisah wafatnya Umar? Ya. Nah, sebelum beliau wafat, beliau manggil Hudzaifah bin Yaman. "Wahai Hudzaifah, demi Allah kasih tahu saya termasuk orang yang disebut sebagai orang munafik apa tidak sama Rasulullah?" Perhatikan Umar loh, ya. Umar, ya, orang dijamin masuk surga, khawatir, ya, bahwasanya dia termasuk orang yang munafik, ya. Maka Hudzaifah bilang, "Tidak, saya nggak akan ngasih tahu kamu, ini amanah dari Rasul." Ya. Maka
sambil terus memohon Umar. Kemudian Hudzaifah bilang, baiklah, saya kasih tahu kamu, tapi ini hanya khusus buatmu saja. Bahwasanya kamu tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang munafik tersebut. Tapi Umar belum yakin. Ada berpesan ke anaknya, Abdullah bin Umar, supaya anakku nanti lihat kalau aku sudah mati, kalau ada Hudzaifah datang ikut menguburkanku, maka berarti apa yang dia bilang tadi benar. Gitu. Ya. Itu bagaimana sifat para sahabat ya, Insya Allah. Plus, ada pertanyaan lagi? Kenapa? Ishtaka itu yang mengadu. Ya. Jadi laki-laki perempuan itu mengadu kepada Allah dan kepada Rasulnya di situ. Allah yasma'u tahar. Ini ayat zihar ya, kisah zihar ya. Dah? Zihar. Zihar itu ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti kazohri ummi, saya tidak akan mempergaulimu karena permisalan kamu seperti ibu saya sama. Gitu. Kamu saya anggap seperti ibu saya. Seorang kan tidak boleh menggauli ibunya. Ya? Maka dia memperlakukan istrinya begitu. Saya tidak akan menyentuhmu lagi. Begitu. Ya? Bagaimana saya tidak akan menggauli ibu saya. Ini sudah pasah nikahnya. Taib, plus. Berapa lagi? Taib. Iqra fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Fawaid ma'rifatu asbabin nuzul, ma'rifatu asbabin nuzul. Muhimmatu jiddan li'annaha tuaddi ila fawaid katsirati minha. Ila fawaida katsirati minha. Al-awwal bayan anna al-Qur'ana nazala min Allah ta'ala. وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فيتوقف عن جواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثل الأول قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرجل من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح فسكت وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية. Baik, Yafi. Fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Setelah kita mengetahui asbabin nuzul suatu ayat, apa faedah yang kita bisa dapatkan? Kenapa kok mengetahui asbabin nuzul itu penting? Sampai-sampai para ulama yu'allifuna al-kutub yata'allam khassan fi hadha al-maudu. Kenapa sampai-sampai para ulama menulis kitab-kitab khusus untuk membahas asbabun nuzul? Contohnya kitabnya Al-Imam As-Suyuti, Asbabun Nuzul. Ya. Kenapa kok penting sekali ini? Jadi ilmu Al-Quran itu totalnya ada 16. Salah satu ilmu Al-Quran itu adalah asbabun nuzul. Ya. Asbabun nuzul. Maka apa faedahnya kita mengetahui asbabun nuzul suatu ayat? Ma'rifatu asbabun nuzul muhimmatun jiddan li'annaha tuaddi ila fawaida katsira. Banyak faedahnya. Yang pertama, bayan anal Qur'an nazala minallah. Penjelasan bahwasanya Al-Quran turun dari sisi Allah. Mana wajhul istishhadnya? Mana wajhul idlalahnya? Bahwasanya li'annan nabi yus'al anis syai'. Nabi ketika ditanya sesuatu, fayatawaqqafu 'anil jawabi ahyanan. Beliau enggak jawab
Terkadang beliau nggak jawab pertanyaan kalau beliau tidak punya ilmu dalam masalah tersebut. Wadzalika li'anna nabi hatta yanzil alaihi al-wahyu aw yakhfa alaihi al-amru al-waqi' fa yanzil al-wahyu mubayyinan lahu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan buat-buatan nabi. Kalau seandainya Al-Qur'an itu buat-buatan nabi, maka nabi pasti langsung jawab. Ya. Tapi nabi diam. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan beliau yang membuat. Baik. Misalul awal, qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anir ruh. Contohnya adalah ketika orang-orang Yahudi bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Fa fi sahih Bukhari, sebab turunnya ayat ini adalah dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seorang laki-laki dari kalangan Yahudi mengatakan, wahai Abul Qasim, marruh. Apa itu ruh, wahai Muhammad? Pasal kata, perhatikan di situ beliau dipanggil dengan Abul Qasim, bukan Muhammad. Ya, Abul Qasim itu padahal ketika itu anak beliau yaitu Al Qasim sudah meninggal. Ya, tujuannya memang untuk ngolok-ngolok Nabi, nggak ada sopan santun sama sekali. Ya? Baik. Marruh fasakata wa fil abdin fa amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alaihim syai'an fa alimtu annahu yuha ilaihi. Maka Nabi diam, enggak menjawab apapun. Nabi diam beberapa lama, ya, tidak ada beliau menjawab apapun sampai maka di situ siapa namanya? Sahabat tadi Abdullah bin Mas'ud, ya, mengetahui bahwasanya kalau Nabi diam, ya, ini berarti sedang turun wahyu. Karena salah satu cara turunnya wahyu itu Nabi seolah-olah mendengar seperti suara gemerincing lonceng. Kemudian kepala beliau akan terasa sangat berat nanti. Kemudian beliau akan berkeringat seperti disebutkan oleh Aisyah. Ketika malam yang sangat dingin, yatasaddaqu arqan fi jabinihi, sampai keringat dingin di kening beliau, butir-butiran keringat pun muncul. Padahal cuaca sedang sangat dingin. Keringat dingin di sini, ya, menunjukkan beratnya wahyu itu turun. Ini adalah cara wahyu turun yang paling berat bagi beliau. Cara wahyu turun itu banyak cara turunnya. Ya, ada dengan bentuk Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki dan menyampaikan Al-Quran. Kayak kita mendengar begini. Ada juga melalui ilham, ada melalui mimpi. Ya, ada juga Jibril datang langsung dengan bentuk aslinya atau dalam bentuk salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat di antaranya adalah Dihya yang paling sering beliau serupakan. Nah, kemudian cara yang seperti ini adalah yang paling berat bagi Nabi. Ya. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud, kenapa Abdullah bin Mas'ud tahu bahwasanya wahyu sedang turun? Karena pada suatu waktu pernah Nabi tidur di pahanya Abdullah bin Mas'ud, ya, dan turunlah wahyu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya rasakan paha saya hampir meremuk, katanya. Ya, saking beratnya wahyu itu turun. Karena Al-Quran itu berat. Karena Al-Quran disifati dengan apa? Qaulan tsaqila. Perkataan yang berat Al-Quran itu nggak boleh dihinakan. Maka kalau ada orang-orang yang merendahkan Al-Quran, sedikit pun yang merendahkan Al-Quran, ya, mungkin walaupun dia nggak berniat untuk merendahkan Al-Quran, digunakan ayat-ayat Al-Quran untuk main-main misalkan, maka sebagai kaum muslimin kita harus marah atas hal tersebut. Ya, kalau bisa merubah dengan tangan, rubah dengan tangan. Ya, karena penodaan kepada Al-Quran itu penodaan kepada sumber syariat kita. Baik. Maka jawaban Nabi apa? Wa yas'alunaka 'anil ruh min amri rabbi. Katakanlah roh itu merupakan perintah, merupakan urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wahai orang Yahudi, jangan merasa sok tahu kalian tentang ruh, ya. Sekarang kalian ingin menguji Muhammad dengan pertanyaan ini. Jangan merasa sok tahu, karena apa yang diberikan kepada Allah melalui Taurat di zaman dulu itu hanya sedikit saja pengetahuan tentang ruh. Paham ya? Baik. Contoh yang kedua, qauluhu ta'ala yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adal. Yaqulun, orang-orang munafik itu mengatakan la irja'na ilal Madinah, kalau kita bisa kembali ke Madinah, la yukhrijanna al-'azzu minhal adal, akan keluar dari kota Madinah itu, ya, kita akan bisa mengeluarkan orang-orang, ya, orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Maksudnya orang mulia bagi mereka adalah orang munafikin, yang hina maksudnya Nabi dan para sahabat. Mereka ingin diusir dari Madinah. Tapi sahihi Al-Bukhari, anna Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ra'sal munafikin, kepalanya orang munafik, mengatakan kalimat tadi, yuridu annahu al-'azzu wa Rasulullah wa ashabul adal. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay ini terkenal sebagai gembongnya orang munafik, mengatakan kalau kita mau bisa aja kita ngusir orang-orang yang hina itu dari Madinah, katanya. Ya, kita adalah orang yang lebih terpercaya, lebih mulia, kata Abdullah bin Ubay.
Wa akhbara Zaid ammahu bidzalik. Maka Zaid kemudian memberitahu kepada pamannya. Wa akhbara bihin Nabi, kemudian pamannya Zaid memberitahukan kepada Nabi. Fada'an Nabi Zaidan, maka Nabi di sini beliau tabayun kepada Zaid. Jadi beliau tabayun kepada dipanggil Zaid. Wa akhbarahu bima sami'a, kemudian dikasih tahu apa yang didengar oleh Nabi. Tsumma arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabihi fahalafu ma qalu. Kemudian Nabi mengutus orang kepada Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Kenapa ngomong begitu? Nah, kenapa di sini Nabi tabayun padahal sama-sama gembong munafikin? Ya, di kisah sebelumnya, di kisah perang Tabuk itu Nabi tabayun apa tidak? Tidak. Nah, di kisah ini tabayun beliau. Bedanya di mana? Hikmahnya apa di situ? Karena laki-laki yang berbicara di di kisah Tabuk itu hanya satu. Ya, yang lain hanya mendengar doang. Hanya satu. Ya, jadi seorang sahabat yang melihat laki-laki munafik itu menceritakan hanya satu yang ngomong gitu. Tapi kalau di kisah ini Abdullah bin Ubay ini dia dan teman-temannya, ya, dia dan teman-temannya yang ngomong begitu. Jadi perlu pada tasabut di sini. Kalau Abdullah bin Ubay nggak perlu ditasabut lagi, karena dia memang kepala orang munafikin. Yang perlu ditasabut itu adalah ashabuhu, teman-temannya dia, gitu. Karena bisa jadi dia hanya numpang duduk di situ, nggak ikut ngolok-ngolok begitu. Taib. Ya, kemudian setelah tasabut, Abdullah bin Ubay itu membantah habis-habisan, bahkan berani bersumpah demi Allah, saya nggak pernah ngomong begitu. Padahal memang dia ngomong begitu. Maka akhirnya di situ Zaid merasa sedih. Zaid merasa sedih, merasa telah dituduh berbuat dusta. Bahkan para sahabat sampai mengucilkan Zaid. Wah, Zaid ini ingin memecah belah kaum muslimin ini, katanya. Paham ya? Sedih Zaid di situ, nggak ada yang percaya. Nabi pun nggak mau bilang apa, Nabi nggak ada bukti kan? Nggak ada bukti apapun. Akhirnya Zaid mengatakan, wallahi pasti akan turun ayat berbicara tentang ini. Ya, turunlah ayat. Ya, enggak, Zaid nggak ngomong apa waktu itu. Zaid pulang ke rumah, dia nggak keluar dari rumahnya. Selama beberapa hari, kemudian sampai turunlah ayat ini. Kemudian Nabi mengutus seorang kepada Zaid untuk memberitahu bahwasanya telah turun ayat yang membenarkan apa yang kamu katakan tadi. Nah, berarti ini kejadiannya ada peristiwa, kemudian ada ayat yang turun. Berarti ini benar membuktikan bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah. Karena hakikat kejadian itu hanya diketahui oleh Allah saja. Baik. Kemudian yang kedua, bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi fid difa'i anhu. Baik, Iqra. Rahimahullah. بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثل ذلك قوله تعالى: قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آية الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتذكيرا له عما دنسه به affakuna. Baik, yakfi. Kita kejar sama waktunya, bentar lagi. Faedah yang kedua, bayan inayatillahi ta'ala bi rasulihi. Faedah kita mengetahui asbabun nuzul adalah agar kita tahu bagaimana bentuk penjagaan Allah kepada Nabi SAW. Bagaimana bentuknya? Yaitu ketika kejadian ayatul ifki, ayat tentang kedustaan yang fitnah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dia telah berzina dengan Sufyan ibn Mu'attil. Baik. Maka turunlah ayat yang menjelaskan hal tersebut. Ya. Wa qala alladzina kemudian di sini juga ayat yang pertama, wa qala alladzina kafaru la nazzala al-Qur'an jumlatan wahida. Ada orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kenapa Al-Qur'an enggak turunkan semua kayak Al-Qur'an zaman dulu? Kenapa enggak turun kayak Taurat, Zabur dan seterusnya? Maka Nabi enggak bisa menjawab di situ. Nabi diolok-olok, Nabi terpojok di situ, turunlah ayat untuk membela Nabi, yaitu kadzalika lintabbita bihi fuadak. Inilah jawabannya, Al-Qur'an diturunkan secara terpisah, bertahap-tahap, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Tujuannya adalah untuk mengokohkan hatimu. Waratalnahu tartila. Kemudian faedah yang ketiga, bayan inayatillahi ta'ala bi'ibadihi. Ini sekarang lebih umum lagi. Ya, dengan mengetahui asbabun nuzul, kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala perhatian kepada para hambanya. Syariat Islam itu penuh dengan kemudahan.
Syariat Islam sifatnya adalah kemudahan. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Contohnya apa? Contohnya di ayat tayamum. Tayamum itu merupakan rukhsah, keringanan bagi kaum muslimin. Annahu doa iqdun li Aisyah radhiyallahu anha, ya kisah hilangnya kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kisah ini yang melatar belakangi turunnya ayat tayamum di situ nanti. Ya, antum bisa baca kisahnya nanti. Kemudian faedah yang keempat, fahmul ayati 'alal wajhis sahih. Antum bisa memahami ayat dengan cara yang benar. Antum tidak akan bisa memahami ayat dengan optimal, dengan pemahaman yang tepat, kecuali setelah mengetahui asbabun nuzul. Contohnya di ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu, bukit Safa, bukit Marwah merupakan syiar-syiar Allah. Faman hajjal bait, barang siapa yang berhaji ke Baitullah, aw yatamar atau berumrah, fala junaha alaihi an yatawafa bihima, maka enggak mengapa dia tawaf di antara dua bukit tersebut, sa'i maksudnya. Ya, fa inna dhahir fala junaha alaihi anna ghayata amr as-sa'i bainahuma an yakuna min qismil mubah. Kalau ada kata fala junaha alaihi, berarti artinya sa'i di antara Safa dan Marwah itu hukumnya mubah. Apa maksudnya? Fala junaha alaihi apa? Ya, tidak ada dosa, berarti nggak apa-apa. Apa maksudnya ya? Ya, Pak. Berarti kalau ketika misalkan nih, siapa antum? Rehan nanya kana, satu hukum salat zuhur itu apa? Ana bilang la ba'sa bih. Berarti apa yang dipahami sama Rehan? Ya, salat itu wajib apa tidak? Enggak. Jadi Rehan akan paham bahwasanya salat itu hukumnya boleh dikerjakan, berarti mubah dia, tapi tidak wajib, tidak sampai derajat wajib. Paham maksudnya? Padahal tidak seperti itu kan? Nah, sekarang kalau antum baca jeli terhadap ayat ini, antum akan ngomong begitu juga. Oh, berarti sa'i di antara Safa dan Marwah itu, nah, karena Allah katakan nggak apa-apa, berarti boleh hukumnya, cuman tidak wajib. Itu pemahaman yang antum dapatkan kalau tidak mengetahui asbab nuzulnya. Paham ya? Tapi ternyata asbab nuzulnya apa? Ya. Kunna naro annahuma min amril jahiliyah. Karena para sahabat zaman dulu mengira itu bagian dari syiar jahiliyah. Di zaman jahiliyah para sahabat itu banyak membuat berhala di Safa dan Marwah itu. Ya. Di puncak bukit Safa dan Marwah itu banyak berhala dulu di situ. Hubal di situ dia dulu. Ya, Hubal, Manat itu di situ dia diletakkan. Maka ketika Islam sudah masuk, Islam itu kan sangat menentang kesyirikan. Para sahabat merasa kurang serak gitu. Masa kita udah masuk Islam tapi masih main-main ke Safa dan Marwah begitu. Mereka sangat benci dengan Safa dan Marwah dan tempat-tempat kesyirikan lainnya ketika sudah masuk Islam. Tapi malah sekarang ayat turun tentang Safa dan Marwah, ya. Maka Allah jelaskan di sini bahwanya Safa dan Marwah itu merupakan syiar dalam Islam. Maka tidak mengapa kalian tawaf. Berarti di sini sekarang antum paham ayat ini turunnya gimana kan? La junah maksudnya tidak mengapa, bukan termasuk dari ajaran syirik. Paham ya? Bukan tidak mengapa antum melakukan sa'i itu berarti tidak wajib, enggak. Sa'i itu tetap wajib, rukun haji. Paham ya? Bukan berarti begitu pemahamannya. Nah, jadi antum bisa memahami hal tersebut dengan mengetahui asbabun nuzulnya. Baik. Kemudian umumul lafzi wa khususus sabab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada kesempatan selanjutnya pembahasan tentang umumul lafzi, keumuman suatu lafaz, dan khususus sabab. Bagaimana kaidah mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Keumuman lafaz yang menjadi patokan, bukan kekhususan sebab. Apa maksudnya? Ada ayat Al-Quran diturun karena sebab khusus. Nah, maka ayat tersebut tidak berlaku hanya untuk orang tersebut, tapi berlaku juga kepada siapapun dari kaum muslimin. Ayat tentang zihar tidak hanya berlaku kepada khaulah dan suaminya, akan tetapi juga berlaku kepada kaum muslimin yang melakukan perbuatan semisal dengan istrinya, dengan suaminya khaulah. Paham ya? Baik. Kemudian nanti kita akan masuk pembahasan al-makki wal madani. Nah, apa itu ayat al-makkiyah dan al-madani, kemudian bagaimana membedakan makki dan madani dari sisi uslub, dari sisi maudu, kemudian apa faedah mengetahui al-makki dan madani, ya, baru kemudian kita masuk ke pembahasan di syarah nanti, baru kita mulai buka kitab nanti setelah al-hikmatu min nuzulil Qur'an mufarraqan. Apa hikmah Al-Quran diturunkan secara terpisah, tidak sekaligus. Insyaallah nanti kita mulai baca di kitab syarahnya. Jadi Anda harapkan di pertemuan ke depan semuanya sudah punya kitab. Kalau tidak punya kitab, minimal antum fotokopi beberapa halaman yang berkaitan dengan materi kita. Jadi jangan sampai hadir tanpa ada kitab ya. Ya, silahkan hadir. Kalau nggak ada kitab nggak masalah. Anda tidak melarang. Tapi faedah yang antum dapatkan akan sedikit. Terutama yang berkaitan dengan kosakata, dengan uslub. Ya, kalau ada kitab, enak antum bisa ta'alik nanti. Istabana bimana ittadoha.
menjadi jelas. Betul. Dari jelas apa? 6. Istabana soro bayinan, menjadi jelas. Taib. Natapi ilahuna aktim bidua kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.